Shalom saudara yang terkasih, senang berjumpa dengan saudara sekalian. Pada kesempatan kali ini izinkan saya membagikan kisah mengenai bapak-bapak leluhur Israel. Terbentuknya bangsa Israel tentunya tidak terlepas dari sejarah para leluhurnya. Ada 3 tokoh penting yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Dalam setiap tokoh leluhur ini saya melihat bahwa ada penyertaan Allah dalam kehidupan mereka. Saya akan bahas satu persatu. Yang pertama, yakni tokoh Abraham. Kisah Abraham dituliskan pada Kejadian pasal 12-25. Dalam Kejadian 15 ayat yang ke-5 sampai ke-7 tertulis bahwa Allah menyatakan perjanjian keturunan pada Abraham. Dikatakan bahwa Abraham akan memiliki keturunan sebanyak bintang di langit. Allah juga menyatakan perjanjian tanah pada Abraham, ia akan memiliki negeri yang dijanjikan Allah. Meski namanya pada saat itu hal-hal yang dijanjikan Allah masih belum terjadi, namun Abraham tetap beriman dan percaya kepada Allah. Sebagai penggenapan atas janji Allah, Abraham dan Sarah memperanakan Ishak pada masa tua mereka. Yang kedua, yakni tokoh Ishak. Kisah Ishak dituliskan dalam Kejadian pasal 24 sampai pasal 26. Ishak adalah anak yang hendak dikorbankan oleh Abraham kepada Allah di Bukit Moria sebagai bukti ketaatan Abraham kepada Allah. Dalam hidupnya, Ishak tumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan seperti orang tuanya. Ia juga menuruti perintah ayahnya untuk mengambil seorang istri yang bukan perempuan Kanaan. Maka Ishak mengambil Ribka sebagai istrinya dan memperanakan anak kembar yakni Esau dan Yakub. Allah menyatakan janji yang sama kepada Ishak seperti janji Allah kepada Abraham. Hal ini dituliskan dalam Kejadian 26 ayat yang ke-4 sampai yang ke-5. Yang ketiga, yakni tokoh Yakub. Kisah Yakub dituliskan dalam Kejadian pasal 27 sampai pasal 36. Ketika Ishak telah lanjut umurnya dan hendak memberkati anaknya atau pada saat itu disebut sebagai hak kesulungan, maka Yakub menipu ayahnya dan kakaknya untuk mendapatkan hak itu. Dalam Kejadian pasal 28, lewat doa Ishak kembali diteguhkanlah perjanjian Abraham dan Ishak kepada Yakub. Kemudian setelah Yakub diberkati Ishak dengan hak kesulungan itu, ia melarikan diri ke negeri asing. Lalu dikisahkan Yakub memiliki 2 istri, yakni Lea dan Rahel, dan ia juga memiliki 2 gundik, yakni Bilha dan Silpa. Para istri dan para gundik Yakub melahirkan baginya 12 anak laki-laki. Dalam Kejadian 32 ayat yang ke-28, Allah mengganti nama Yakub menjadi Israel. Maka ke-12 anak Yakub menjadi bapa dari 12 suku Israel. Apabila kita menarik garis keturunan antara Abraham, Ishak, dan Yakub, kita mengerti bahwa mereka ada dalam satu garis keturunan yang sama. Hal ini membuat saya sadar bahwa Allah kita adalah Allah yang tetap setia dari generasi ke generasi. Saudara dan saya sebagai umat Kristiani juga merupakan keturunan Abraham. Oleh karena itu, saya mengajak saudara untuk menjaga hidup kita dan mewarisi keturunan kita untuk tetap taat dan setia pada firman-Nya. Karena warisan yang paling berharga adalah iman kepada Allah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, hari ini saya ingin membagikan cerita kisah Bapak leluhur Israel, khususnya di kitab Kejadian. Awal dari kisah ini, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Tetapi manusia memilih untuk melakukan dosa dan memberontak sehingga ada terjadinya kekerasan dan kematian. Oleh karena itu, Allah memiliki rencana untuk menyelamatkan manusia seperti sedia kala saat manusia tinggal di Taman Eden. Rencana ini Allah genapi lewat keluarga Abraham. Allah memilih seorang yang bernama Abram, yang Tuhan ubah namanya menjadi Abraham, di mana kisah ini dimulai saat janji Allah kepada Abraham yang terdapat dalam kitab Kejadian 12 ayat 2-3, yang isinya, aku akan membuat engkau menjadi besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Tuhan menggenapi firman-Nya dengan memberikan Abraham keturunan yang bernama Ishak. Tetapi karena Tuhan ingin melihat Abraham untuk mengorbankan Ishak, ia meminta Abraham untuk menjadikan Ishak korban persembahan untuk Allah. Allah juga membuat rencana penyelamatan untuk umat manusia, di mana lewat ini ditandai dengan perjanjian Allah kepada Abraham yang berfirman bahwa anak laki-laki keturunannya harus disunat. Karena Abraham taat akan perintah Tuhan, dia berusaha untuk mengorbankan Ishak. Karena itu Tuhan melihat ketulusan hati Abraham. Setelah itu Tuhan ganti Ishak menjadi seekor domba. Ishak menikah dengan Ribka dan memiliki anak bernama Esau dan Yakub. Yakub melakukan dosa dengan mengambil hak kesulungan Esau dan menipu Ishak untuk mengambil warisan keluarga. Walaupun Yakub telah melakukan hal yang jahat, Allah masih setia menggenapi janjinya dengan keturunan Abraham yang pada saat itu adalah Yakub. Yakub diberkati dengan memiliki 12 anak. Salah satunya adalah Yusuf yang paling ia kasihi. Karena itu saudara-saudara Yusuf iri hati dan menculik, membuang, serta menjual Yusuf. Tetapi Allah masih menggenapi janjinya dengan menyertai kehidupan Yusuf. Yusuf walaupun memiliki banyak penderitaan, Allah menjadikan ia orang penting di Firaun. Ia juga menyelamatkan bangsa Mesir dan keluarganya dari kelaparan, sehingga Yakub, Yusuf, dan saudara-saudaranya tetap mendapati tanah kediaman yang indah dari penggenapan janji Tuhan. Dari kisah ini, saya belajar untuk selalu sabar dan taat akan firman Allah, belajar untuk menjadi teladan bagi orang lain, belajar untuk menjadi orang yang rendah hati dan tidak sombong, membantu orang lain, mau itu lewat doa ataupun lewat tindakan. Saya juga berusaha untuk memberikan korban persembahan seperti di gereja, yaitu perpuluhan setiap awal bulan.
Saya juga akan memaafkan kesalahan orang lain dengan ikhlas tanpa mengungkit-ungkit atau dendam terhadap orang tersebut. Dari kisah ini saya juga tahu bahwa manusia termasuk saya sering melakukan dosa yang mengecewakan hati Tuhan. Tapi Allah tetap memberi penebusan kepada orang-orang yang mau berusaha untuk bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya ingin menjelaskan materi tentang kisah bapak-bapak leluhur. Kisah bapak-bapak leluhur ini dimulai dari kisah Abraham yang dipanggil oleh Allah untuk meninggalkan negerinya dan pergi ke negeri yang ditunjukkan oleh Allah. Pada kejadian 12, Abraham menaati perintah itu. Kemudian pada kejadian 15, Allah membuat perjanjian dengan Abraham tentang keturunannya. Di ayat ini tertulis, Abraham akan mendapatkan keturunan sebanyak bintang yang di langit. Pada kejadian 16, istri Abraham atau Sarai belum mendapatkan keturunan, sehingga Sarai menyuruh Abraham untuk menghampiri Hagar yang sedang mengandung itu, agar Sarai cepat mendapatkan keturunan. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Ismail. Ketika Abraham sudah berusia 99 tahun, Allah mengadakan perjanjian dengan Abraham dan keturunannya, yaitu setiap keturunannya laki-laki haruslah disunat. Sehingga nama Abraham ini diubah menjadi Abraham. Allah menetapkan Abraham ini menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Lalu Sarai mengandung dan melahirkan anak laki-laki bagi Abraham yang diberi nama Ishak atau anak perjanjian. Pada kejadian 21, saat Ishak ini sudah besar dan sudah bisa disapi, Sarai berbicara kepada Abraham untuk mengusir Hagar dan Ismail karena mereka tidak menjadi ahli waris. Yang menjadi ahli waris hanyalah Ishak. Pada kejadian 25, Ishak sudah tumbuh dewasa. Ishak menikah dengan Ribka, anak Bertuel orang Aram. Karena istrinya ini mandul, berdoalah Ishak kepada Tuhan agar istrinya mengandung. Lalu istrinya mengandung anak kembar yang warna merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, diberi nama Esau, sedangkan anak keduanya kulit licin diberi nama Yakub. Pada kejadian 27, Yakub memiliki hak kesulungannya. Lalu Yakub berkerjalah kepada pamannya yaitu Laban selama 7 tahun agar Yakub mendapatkan Rahel. Tetapi Yakub merasa ditipu oleh pamannya ini karena setelah Yakub bekerja selama 7 tahun lamanya, ia tidak direstui menikah dengan Rahel oleh Laban. Karena Laban ingin mengawinkan kakaknya lebih dulu yang bernama Lea. Lalu bekerja pula lah Yakub pada Laban selama 7 tahun lagi. Yakub memiliki 12 anak, dan 12 anak ini adalah cikal bakal dari orang suku Israel. Anak-anak ini tumbuh di tanah Borsia, Mesir. Anak yang paling dikasihi ialah Yusuf, sehingga saudara-saudara Yusuf iri hati. Mereka menculik, membuang, bahkan menjual Yusuf, tetapi Allah tetap menggenapi janjinya. Allah menyertai Yusuf di dalam kehidupannya. Yusuf sudah banyak mengalami penderitaan, tetapi Allah menjadikan Yusuf orang penting di Firaun. Yusuf dapat menyelamatkan bangsa Mesir dan keluarganya dari kelaparan. Melalui firman ini, saya belajar menjadi pribadi yang taat, sabar, mendengar akan firman Tuhan, mengajarkan kasih Kristus, memberi perkataan ataupun perbuatan, rendah hati, saling mengampuni, bahkan sekalipun dengan musuh. Dan terus bertopang atau bersandar kepada kekuatan Tuhan Yesus, bukan kepada kekuatan manusia ataupun kekuatan pribadi. Sekian penjelasan materi saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf jika ada salah kata. God bless you.